Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahma Ulia Ridwan. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara memodifikasi aplikasi kamus untuk menerapkan navigasi antar layar menggunakan intent dan menambahkan menu opsi seperti pada gambar yang saya tampilkan di layar. Dalam membuat proyek ini ada banyak hal yang akan terjadi, tetapi kita tidak usah khawatir karena kita tidak perlu membuat seluruh aplikasi hanya untuk mempelajari intent. Sebagai gantinya, saya akan memberi versi proyek yang tidak lengkap atau proyek awal. Nah, untuk proyek awalnya ini ada link yang harus kita buka dan download kode awalnya. Nanti linknya saya akan cantumkan di kolom deskripsi. Nah, setelah membuka link kodenya akan tampil seperti gambar di layar. Kemudian klik kode, pilih download zip. Setelah terdownload, maka akan tampil di file download di laptop kalian. Kemudian di sini saya akan memindahkan terlebih dahulu agar lebih mudah saya masukkan ke Android Studio. Setelah saya pindahkan, kemudian kita ekstrak. Nah, setelah ekstrak, buka Android Studio, kemudian open. Saya menyimpannya di data D, kemudian buka yang starter, Android Basic Kotlin Works App Starter, kemudian klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Oke, sekarang sudah masuk ke project awalnya. Selanjutnya kita buka letter adapter. Oke, sebelum saya membuat kodenya, mungkin saya akan jelaskan sedikit fungsi-fungsinya. Letter adapter ini digunakan oleh Recycle View di main activity nanti. Kemudian setiap huruf adalah tombol dengan on-click listener yang saat ini sedang kosong. Disinilah kita akan menangani penekanan tombol untuk membuka detail activity. Kemudian word adapter ini digunakan oleh Recycle View di detail activity untuk menampilkan daftar kata, dan main activity juga diperlukan beberapa perubahan. Di sini kita akan mengimplementasikan menu opsi untuk menampilkan sebuah tombol sehingga pengguna dapat beralih di antara tata letak daftar dan petak. Nah, yang pertama-tama yaitu kita menyiapkan intent eksplisitnya dengan membuka klik 2 kali letter adapter.
Selanjutnya scroll ke bawah sampai mendapat on bin view holder. Di bawah baris ini kita menetapkan teks tombol on click listener untuk holder button. Di sini saya akan mengcopy paste saja dari modul yang diberikan oleh dosen, kode-kodenya mana. Nah, ini langkah pertama, copy holder button, kemudian masukkan ke Android Studio. Kemudian langkah kedua, dapatkan referensi ke konteks dengan mengcopy kodenya dan masukkan ke Android Studio. Terus membuat intent yang akan meneruskan konteks serta nama kelas aktivitas tujuan. Masukkan kodenya ke Android Studio. Dan memanggil metode put extra dengan memasukkan letter sebagai argumen pertama dan button text sebagai argumen kedua. Copy paste saja kodenya, kemudian paste di Android Studio. Setelah itu memanggil metode start activity pada objek konteks dengan meneruskan intent. Nah, pengaturan untuk di letter adapternya telah selesai. Nah, pengaturan di letter adapternya telah selesai. Selanjutnya kita pindah ke detail activity-nya. Nah, di metode onCreate detail activity, setelah panggilan set content view, ganti huruf hardcode dengan kode untuk menampilkan letter ID yang diteruskan dari intent. Di sini kita terlebih dahulu saya hapus dulu yang bagian komentar supaya tidak pusing. Kemudian yang ini kita ganti menggunakan kode file letter ID intent. Copy kemudian paste di Android-nya.
Setelah itu di atas onCreate ini kita tambahkan kode, tambahkan baris companion object. Kemudian di dalam kurung kurawalnya tambahkan constant file letter. Selanjutnya tambahkan kode untuk URL dasar untuk penelusuran Google-nya. Nah, detail activity-nya sudah selesai. Selanjutnya kita ke Word Adapter. Dengan membuka OnBean View Holder, selanjutnya pada baris OnBean View Holder kita memanggil set onClick listener. Selanjutnya menentukan query URL atau inisialisasi objek intent baru. Kemudian memanggil start activity dan meneruskan intent. Oke, pengaturan di Word Adapter sudah selesai. Selanjutnya kita menyiapkan menu dan ikonnya, yaitu yang pertama masuk ke res, kemudian drawable. Di sini kita harus mengimpor dua ikon untuk mewakili tampilan petak dan daftar dengan cara menambahkan aset vektor gambar klip yang disebut modul tampilan. Caranya yaitu klik kanan drawable, kemudian new, vektor asset,
clip art, ganti gambarnya dengan modul view modul, kemudian oke. Setelah itu klik next, kemudian finish. Maaf salah namanya. Dengan cara yaitu klik kanan drawable, kemudian new vector asset, clip art-nya di sini modul view modul, kemudian oke. Namanya menggunakan IC grid. Grid layout, kemudian next, finish. Yang kedua yaitu membuat daftar tampilan, sama seperti cara yang pertama, kemudian new vector asset, di clip art-nya saya menggunakan daftar tampilan. View list, kemudian oke. Ganti namanya di sini menggunakan IC linear layout, kemudian next, finish. Kemudian kita juga memerlukan suatu cara untuk memberitahu sistem tentang opsi yang ditampilkan di panel aplikasi dan ikon yang digunakan. Dengan cara yaitu tambahkan file resource baru dengan mengklik kanan folder res, kemudian pilih new Android resource file. File name-nya yaitu layout name, kemudian resource type-nya pilih menu, selanjutnya langsung saja klik OK. Nah, pada layout name-nya ini memasukkan kode dengan cara masukkan kode ini untuk memasukkan kodenya ke Android Studio. Sini saya copy paste saja. Oke, pengaturan di layout
di layout menunya sudah selesai. Maaf, seharusnya di layout name ini bukan nama layout name, seharusnya layout menu, tapi tidak apa-apa, itu tidak berpengaruh ke project aplikasi. Setelah kita atur di layout menunya, kemudian ke main activity-nya. Nah, di sini pada main activity ini kita buat properti untuk melacak status tata letak tempat aplikasi berada dengan cara memudahkan tombol beralih tata letak dengan cara masukkan saja kodenya, kode ini, kemudian copy, paste di Android. Setelah itu mengalihkan tombol menggunakan kode seperti di layar. Di sini kita ganti menggunakan choose layout. Kemudian yang selanjutnya menyiapkan menu dalam XML. Oke, pengaturan di main activity-nya telah selesai dan itu merupakan langkah terakhir. Selanjutnya kita coba
Peran aplikasinya dengan cara merat di emulator. Tunggu beberapa saat. Oke, aplikasinya sudah berhasil dan bisa dijalankan. Kita coba klik A, kemudian alfabet, accept dan continue. Oke, alfabetnya sudah bisa terbuka. Nah, sekian dari saya pembuatan atau memodifikasi aplikasi kamus. Semoga dapat bermanfaat dan dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.